Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Solo dan sekitarnya, khususnya umat Islam, kami ingatkan tentang adanya festival acara kuliner haram atau non halal ya, yang diadakan di salah sebuah mall di Solo. Tentu ini sangat berbahaya buat masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Perhatian, perhatian. Khususnya warga Solo dan sekitarnya, siap-siap ya. Hadir kembali di Kota Solo, Festival Kuliner Pecinan Nusantara. Ada banyak puluhan kuliner non-halal legend, hits, dan viral loh. Di Solo Paragon Mall, 3 Juli hingga 7 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan Bung Kameramen dan Bung Alfian dengan All Red. Wah, mudah-mudahan Bung Kameramen bisa memberikan atensi dan apresiasi merah di atas, merah di tengah, tetapi tidak merah semua. Silakan Bung Kameramen. Nggak masalah Bung Alfian, merah-merah. Yang penting bukan palu arit. Iya. Silakan Bung Kameramen. Mau dimulai dari mana nih? Terima kasih Bung Alfian. Semoga sehat selalu. Nah Bung Alfian, ini kita mendapatkan kabar dari DSKS channel yang kebetulan mereka kolaborasi postingan dengan Ustadz Alfian Tanjung yang videonya Ustadz Abdurrahim Bashir. Nah itu yang nonton sudah hampir berapa nih ya, sebentar saya cek. Yang nonton sudah 20 ribuan dan coba saya bacakan sedikit surat himbauan. Nah jadi ada surat himbauan dan pernyataan sikap Dewan Syariah Kota Surakarta tentang festival kuliner non halal di Solo Paragon 3-7 Juli 2024. Nah, mencermati berbagai masukan dan keresahan masyarakat, khususnya umat Islam atas diselenggarakan festival kuliner haram di Solo, maka kami DSKS menyampaikan himbauan dan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Kepada umat Islam, bahwa Islam telah meletakkan dasar nilai hukum, bla 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 bla. Terus menghimbau agar umat Islam Solo Raya menghindari acara festival kuliner makanan haram, menyampaikan harapan ke panitia agar selektif kepada pengunjung dan menolak pengunjung muslim. Wah, ini bagus nih Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, sebelum kita lanjutkan, respon awalnya Bu Alfian bagaimana? Silakan. Kami mengajak masyarakat muslim untuk menghindari acara ini dan jangan menghadiri acara itu, mengingat di sana akan tersebar banyak makanan-makanan yang tidak halal dan mengakibatkan kepada terjerumusnya seorang muslim kepada memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di seluruh tanah air dan di seluruh dunia, di seluruh mancanegara, di seluruh tempat bisa menyimak channel ini. Saya nyatakan dulu selamat kepada Ustadz Abdurrahim Bashir dengan Dr. Abdul Khair sebagai ketua dan sekretaris hasil muktamar DSKS yang terbaru, di mana mereka punya tugas masa bakti 3 tahun ke depan. Dan saya masih berikan amanah untuk menjadi anggota Dewan Syuro DSKS, Dewan Syariah Kota Surakarta. Terkait dengan edaran yang sudah diperdengarkan dan dibaca luas, alhamdulillah kita sudah datangi bukan hanya dengan surat, tapi dengan aksi, dengan atensi, dengan audensi, dan itu sudah ditutup dan dibekukan dan lampu-lampunya sudah tidak lagi hidup dengan tanggal tersebut untuk Solo Raya, untuk Indonesia Raya. Yang kedua, ini menjadi catatan pahit buat Bung Kameramen. Ternyata bukan hanya di Solo, tetapi konon di Tangerang. Nah, ini Tangerang tidak ada yang berespon secara represif. Mungkin jadi bagian daripada kerja ke depan. Dan kemudian juga di daerah-daerah, rupanya digerakkan secara nasional, yang mengisyaratkan bahwa Cina semakin merasa tidak ada yang bakal melawan. Wahai Cina kafir, wahai Cina invasi,
kalian akan berhadapan dengan pelanjut Singosari dan pelanjut para pejuang-pejuang jihad nasional yang berhaluan ketuhanan yang Maha Esa, berdaulat, kita merdeka, tidak ingin dijajah oleh siapapun termasuk oleh Cina daratan. Itu respon awal bahwa festival makanan haram ini dilakukan di seluruh Indonesia sebagai bentuk test of water. Catat bahwa DSKS sudah kembali berkibar di seluruh Sentaro Jawa Tengah dengan fokus lokus Solo Raya. Abdurrahim Bashir yang dikenal dengan Ustadz Iim siap mengomandani gerakan kemuliaan Islam dan umat Islam di Solo Raya dan Jawa Tengah. Begitu, Bung kameramen. Ya, Bu Alfian, ini menurut saya ya bisa jadi ada Ustadz Iim, ada kompornya nih Ustadz Alfian. Menurut saya jeli juga gitu, sampai festival kuliner yang biasanya ustadz-ustadz kan nggak ngeh gitu kalau ada kulineran gitu. Nah tapi Bu Alfian, ini kan sama dengan halnya ketika banyaknya penyembelihan bahasanya atau kuliner anjing di Solo, Bu Alfian. Nah memang yang tadi Bu Alfian sampaikan juga daerah-daerah lain perlu mungkin ada sejenis DSKS-nya gitu Bu Alfian ya, yang bisa mengkontrol lah masyarakat. Kalau Bung Alfian pandangannya bagaimana Bung Alfian dengan misalkan nih ada kuliner haram gitu kan, tapi mereka tuliskan ini khusus non Muslim gitu, atau jangan ada sama sekali, atau bagaimana tuh Bung Alfian kalau seperti itu baiknya? Ya, yang jelas mereka harus menjaga perasaan, jangan ngomong toleransi kalau masih nampang petang-tang begitu. Itu sikap saya yang perlu dipertegas. Jangan Anda bicara toleransi, karena ketika Anda memampangkan yang haram sebagai bentuk publikasi terbuka, berarti Anda menganggap kami tidak ada. Udah, kita udah tahu, kalau perlu bikin aja, nggak usah pakai non halal gitu, bilang aja. Di sini ada festival babi haram, anjing haram. Yang jelas, saya mencoba menikan dulu ya, Bung kameramen. Keluarnya edaran itu adalah ketika terjadi proses regenerasi. Seorang Iim adalah seorang yang dikenal sebagai juru bicaranya Ustadz Abu Bakar Bashir yang mempunyai kemampuan komunikasi dengan pihak wartawan di seluruh media. Ini mungkin keunggulan Ustadz Abdurrahim Bashir atau Ustadz Iim. Di sana juga ada Mas Endro. Endro Sudarsono adalah seorang yang dikenal sebagai humas gerakan Islam se-Jawa Tengah dengan lokus di Solo Raya. Dia punya kemampuan berdiplomasi dan berkomunikasi dengan semua pihak. Yang kemudian, untuk kuliner anjing dan babi ini harus diserang betul karena di sana akan menimbulkan keberkahan yang tercabut. Catat bahwa di Solo, umat Islam ini masih 80%. Jadi kepada kaum muslimin, jangan diam, Anda jangan pasif. Kibaran bendera DSKS sudah mulai berkibar, maka silakan DSKS di berbagai tempat bisa muncul dengan nama apapun, yang penting prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kata kuncinya, saya ada di sini. Nah, Alfian Tanjung ada di sini. Nah, itu artinya akamsi gitu. Iya, Bu Alfian menangkap yang dimaksud Bu Alfian, artinya memang kalau memang punya kuliner anjing, babi atau yang haram, mendingan jangan di tempat yang umum ya Bu Alfian. Karena bagaimanapun itu kan tempat umum dan muslim bisa saja warawiri. Mereka tidak bisa dilarang juga kan, mungkin mereka lagi jalan-jalan kemudian ketemu dan dia nggak ngeliat judulnya, kadang-kadang Bu Alfian ngeliat banyak enak. Iya, ternyata kayaknya seru nih ya. Ternyata kuliner haram. Nah Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini memang kalau kita melihat sebarannya, prinsipnya DSKS itu keberatan ya dengan diizinkannya festival kuliner makanan haram, karena di situ berakibat fatal di sisi Allah serta dapat menghalangi masuk surga. Nah untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian untuk di daerah lain nih Bu Alfian? Kayaknya di daerah lain belum sepeka di Solo nih kayaknya nih Bu Alfian. Jadi dan untuk di Solo terupdate terakhirnya tadi bagaimana Bu Alfian? Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Artinya memakan makanan haram walaupun di dunia terlihat lezat,
tetapi hal tersebut akan sangat berbahaya dan fatal akibatnya di akhirat kelak. Oleh karena itu, kami atas nama Dewan Syariah Kota Surakarta mengingatkan kepada masyarakat Solo dan Solo Raya secara umum, khususnya kaum muslimin, agar tidak menghadiri acara tersebut dan mengabaikan acara tersebut dan berhati-hati dengan acara demikian demi menjaga agama kita, keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya menyambut dulu dengan update bahwa insya Allah yang namanya festival makanan haram, ya, anjing babi haram itu, kita tidak akan tolerir dan kita akan kembali mengibarkan bendera jihad fisabilillah karena keberkahan Allah bersama dengan halalan thayyibah. Dan terus terang gerakan-gerakan Islam di seluruh Indonesia telah kembali ke pangkuan Islam. Jadi tidak ada lagi alasan untuk memberikan stereotip, ya, atau proses tendensius stempling. Ya, artinya di Solo Raya akan siap untuk menghadapi pilkada dan siap untuk memilih pemimpin yang cinta pada Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin yang sayang pada seluruh masyarakatnya, baik terhadap sesama umat Islam dan umat yang bukan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada DSKS, saya yang bergabung dalam gerakan secara nasional, meminta agar secepatnya juga membuat pernyataan sikap yang jelas dan tegas dan keras tentang Bruno Mars. Karena bagaimanapun DSKS punya daya tembak, daya gugah, daya komunikasi tertulis, dan daya pembatalan. Karena disinilah sebetulnya picuan awal aksi 212. Orang semua tahu Solo itu punya satu terminologi yang dilentingkan oleh seorang Alfian Tanjung. Dari Solo untuk Indonesia, dari Solo Raya untuk Indonesia Raya. Itu merupakan satu tema tagline daripada Solo Leader Forum yang insya Allah menjadi bagian daripada kebaikan, perbaikan, kemuliaan, dan perjuangan dakwah konstitusional yang sangat dirindukan dari Solo Raya untuk Indonesia Raya. Ada satu kerja-kerja organisasi kecil yang mungkin tidak punya badan hukum tetapi merupakan komunitas saja. Solo Leader Forum akan menjadi anak murid, jadi santrinya DSKS, akan menunggu perintah Muhammadiyah, menunggu perintah NU, menunggu perintah partai-partai non-merah, karena kami sudah tahu bahwa Jawa Tengah adalah kekuatan Islamnya di atas 80-84%. Jadi kembalilah ke pangkuan Islam. Sebagai penutup, DSKS, Anda telah kembali membuat almarhum Allah yarham Dr. Mu'inuddillah Bisri tersenyum karena dia lihat DSKS kembali berkibar menjadi kebanggaan Indonesia, kebanggaan umat Islam Indonesia. Saya Alfian Tanjung mengkhabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.